Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang analisis wilayah negara Singapura. Dengan anggota kelompok yang pertama Henry Nandar, Muhammad Rodul Zinan, Salma Naila Sailendra Purnomo, dan Dwi Ani Zulaika. Yang pertama ada lokasi wilayah Singapura. Terbagi menjadi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut negara Singapura terletak di wilayah astronomis antara 1 derajat 11 lintang utara dan 1 derajat 28 lintang utara, dan antara 103 derajat 38 bujur timur dan 104 derajat 5 bujur timur. Lokasi relatif negara Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya yang dipisahkan oleh Selat Johor, berbatasan dengan Malaysia di utara dan Indonesia di selatan. Terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran yang ramai di dunia, serta merupakan bagian dari Asia Tenggara. Yang kedua ada profil fisik wilayah Singapura. Yang pertama, profil fisik secara geologi. Singapura memiliki beberapa bukit pusat yang terbentuk dari jenis batuan berbeda, seperti Bukit Timah yang berada pada ketinggian kurang lebih 163 meter. Singapura terdiri dari 4 formasi utama. Yang pertama, ada batuan beku yang terdiri dari granit Bukit Timah dan norit Gombak, menempati wilayah utara dan tengah utara. Yang kedua, batuan sedimen formasi Jurok, menempati wilayah barat dan barat daya. Yang ketiga, endapan kuartal aluvium lama di wilayah timur, serta endapan aluvial terkini pada formasi Kalang tersebar di seluruh pulau. Yang kedua, profil fisik secara bentuk lahan. Singapura memiliki beberapa pulau dengan Pulau Singapura yang merupakan pulau terbesar. Wilayah Singapura memiliki beberapa jenis tanah seperti tanah berpasir, tanah berbatu, dan tanah aluvial. Singapura juga memiliki beberapa reklamasi tanah seperti tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raudul Zinan. Di set kelima, profil fisik wilayah Singapura. 3. Cuaca. Singapura memiliki cuaca hangat dan lembab yang mirip dengan Indonesia dan Malaysia. Karena negara ini berada di antara keduanya. Iklim Singapura memiliki beberapa musim, yaitu musim panas, musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba dengan suhu rata-rata. Tingginya sekitar 26 sampai 33 Celcius selama 12 bulan. Negara ini juga memiliki musim hujan yang panjang dan musim kering yang pendek. 4. Vegetasi. Singapura memiliki hutan hujan dengan luas ribuan hektar yang merupakan kawasan hutan yang terlindungi di daerah Kranji yang terletak di sisi barat Pulau Singapura. Masih terdapat berbagai vegetasi hutan bakau yang masih bertahan, yang hutan bakau Sungai Buloh letaknya di bagian barat Laut Singapura, dan hutan bakau Pulau Tekong yang letaknya pada timur Laut Singapura. Namun, di daerah lain hanya terdapat semak berulak atau rumput cogon, oleh orang lokal disebut dengan lalang. Next, profil fisik wilayah Singapura. Fauna. Singapura memiliki fauna asli yang beragam, termasuk kera ekor panjang yang merupakan spesies monyet Asia. Ada juga kukang nokturnal dengan ekor besar tanpa mata, burung hantu serak, kura-kura berkepala kotak, serta terenggiling bersisik. Mayoritas fauna yang masih ada di Pulau Singapura ini terdapat di berbagai cagar alam, seperti cagar alam Bukit Timah dan cagar alam Sungai Buloh. Next, profil penduduk Singapura, jumlah persebaran.
Singapura memiliki populasi sekitar 5,7 juta orang. Sebagian besar penduduknya tinggal di kota-kota besar seperti Singapura City dan sekitarnya. Suku, ras, agama. Singapura merupakan masyarakat multitenis dengan mayoritas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Meskipun tidak ada data resmi sensus yang membagi masyarakat berdasarkan ras, berbagai kelompok dan etnis tersebut memiliki warisan budaya dan agama yang berbeda-beda. Agama utama termasuk Buddha, Islam, Kristen, dan Hindu. Kualitas SDM. Singapura dikenal memiliki pendidikan yang berkualitas tinggi dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia SDM. Sistem pendidikan di Singapura dianggap salah satu yang terbaik di dunia dengan penekanan pada keunggulan akademik dan keterampilan praktis. Sejarah. Singapura memiliki sejarah yang kaya, mulai dari masa penjajahan oleh Inggris hingga kemerdekaannya pada tahun 1965. Setelah merdeka, Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kemudian yang selanjutnya ada perekonomian. Perekonomian Singapura termasuk salah satu yang paling maju di dunia, didukung oleh sektor-sektor seperti manufaktur, keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Singapura dikenal sebagai pusat keuangan regional dan global, serta pelabuhan tersibuk di dunia. Berikutnya ada sistem pemerintahan. Singapura adalah negara kota yang dipimpin oleh sebuah pemerintahan demokratis otoriter. Partai Aksi Rakyat (PAP) telah memimpin negara ini sejak kemerdekaannya dan memiliki mayoritas di parlemen. Meskipun demokratis dalam bentuknya, Singapura memiliki batasan-batasan yang ketat terhadap kebebasan sipil dan politik. Kemudian yang selanjutnya, potensi wilayah. Letak Singapura yang strategis menjadikannya sebagai negara transit teramai di Asia. Ini membuat Singapura sebagai negara paling maju di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi utama Singapura adalah perdagangan. Industri negara ini menghasilkan barang elektronik, penyulingan minyak, hingga bahan kimia. Singapura memiliki potensi ekonomi yang besar karena ukuran wilayahnya yang kecil, tetapi memiliki infrastruktur yang canggih, kestabilan politik, keamanan, dan regulasi yang baik, serta sumber daya manusia yang terdidik dan terampil. Selain itu, Singapura juga merupakan pusat keuangan, perdagangan, dan transportasi yang penting di kawasan Asia Pasifik. Potensi ekonominya terutama didorong oleh sektor-sektor seperti keuangan, perdagangan, manufaktur, teknologi informasi, bioteknologi, dan pariwisata. Singapura juga aktif dalam mempromosikan inovasi dan penelitian untuk mempertahankan daya saingnya di tingkat global. Lalu yang selanjutnya, potensi bencana di wilayah Singapura. Singapura saat ini tidak mengalami bencana besar, namun negara ini sudah mengalami beberapa bencana alam yang berpotensi untuk terjadi. Beberapa contoh bencana yang mungkin terjadi di Singapura antara lain, yang pertama ada banjir bandang. Banjir bandang merupakan bencana yang sering terjadi di Singapura yang disebabkan oleh hujan deras dan saluran air yang tersumbat. Pihak Badan Air Nasional Singapura atau PUB telah mengembangkan sistem peringatan dan perlindungan banjir seperti melakukan peningkatan jalan dan pekerjaan perbaikan saluran air. Yang kedua, kabut asap. Singapura bersiap untuk menghadapi bencana kabut asap mulai Juni 2023 yang disebabkan kondisi cuaca yang dapat mengakibatkan kabut asap. Yang ketiga, ada debu dan hujan. Singapura juga mungkin mengalami bencana debu dan hujan yang mungkin akan terjadi karena kondisi cuaca yang kering.
Selanjutnya ada tantangan regional wilayah Singapura. Yang pertama, pengembangan ekonomi dan lingkungan. Menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan lingkungan yang melibatkan keterbatasan sumber daya, kesenjangan sosial ekonomi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan politik. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Negara Singapura harus menghadapi tantangan ketidakstabilan politik yang terjadi akibat krisis keuangan yang terjadi di negara-negara pendiri ASEAN dan proses demokratisasi di Indonesia yang tidak segera menyediakan stabilitas nasional. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Negara Singapura harus menghadapi tantangan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi akibat krisis keuangan yang masih berlangsung di negara-negara pendiri ASEAN. Selanjutnya, ada solusi mengatasi masalah. Di sini terdapat 5 solusi, yang diantaranya yang pertama, identifikasi masalah. Memahami dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan lingkungan. Yang kedua, strategi dan kebijakan. Membuat strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Selanjutnya ada pemahaman dan kesadaran. Memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan membatasi potensi pembangunan. Yang keempat, kerjasama internasional. Membangun kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan regional, seperti krisis keuangan yang terjadi di negara-negara pendiri ASEAN. Dan yang terakhir, demokrasi dan stabilitas nasional. Membangun demokrasi dan stabilitas nasional yang mampu menanggulangi dampak konflik yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.